Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fadilatul Makruha. Di sini saya akan membahas tentang membedah kejahatan, perampokan atau hirabah menurut perspektif fikih jinayah. Dalam fikih jinayah, hirabah merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang mendapatkan perhatian serius dalam hukum Islam. Para ulama fikih mendefinisikan hirabah sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan cara menghadang di jalan umum, menggunakan kekerasan atau ancaman senjata dengan tujuan untuk merampas harta, melukai, bahkan membunuh tanpa hak. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hirabah adalah upaya untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat, baik tujuannya untuk mengambil harta atau tidak. Sedangkan menurut ulama Zahiriyah, seorang muharib adalah penjahat yang merusak lingkungan dan menakut-nakuti orang lain di jalan. Setiap orang yang meneror dengan membunuh, memperkosa atau merampas harta benda orang yang lewat dianggap sebagai muharib. Dalam Al-Quran disebutkan hukuman untuk jarimah hudud yang mencakup kejahatan, perampokan, dan pencurian. Jarimah yang diancam dengan hukuman had dikenal sebagai istilah jarimah hudud. Secara istilah, jarimah hudud adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Dengan kata lain, setiap jarimah yang menghalangi kepentingan masyarakat telah melanggar hak-hak Allah dan layak mendapatkan hukuman di bawah hukum Allah. Kemudian dalam fikih jinayah terdapat beberapa jenis hirabah beserta variasinya. Yang pertama, hirabah disertai pembunuhan dan perampasan harta. Jenis hirabah ini adalah jenis hirabah yang paling berat. Dalam kasus ini, pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dan sekaligus merampas hartanya. Misalnya, sekelompok orang yang menghadang musafir, kemudian mereka membunuhnya lalu membawa dari harta bendanya. Yang kedua yaitu hirabah dengan pembunuhan tanpa merampas harta. Dalam hal ini, pelaku membunuh korban tanpa mengambil hartanya. Tujuannya bisa karena dendam atau semata-mata untuk menciptakan suatu teror. Contohnya seperti pelaku menghadang seseorang di jalan lalu membunuh korban tanpa ada unsur pencurian. Peristiwa ini hanya dihukumi qatli atau dibunuh karena telah mencabut nyawa orang lain tanpa hak. Kemudian yang ketiga yaitu hirabah dengan perampasan harta tanpa pembunuhan. Jenis ini terjadi ketika pelaku hanya mengambil harta korban dengan ancaman atau kekerasan tanpa menyebabkan korban terbunuh. Misalnya seperti merampok seseorang di jalan raya, kemudian mengancam dengan senjata tapi tidak sampai membunuhnya. Kemudian yang keempat yaitu hirabah tanpa pembunuhan dan tanpa perampasan harta. Meski hirabah ini tampak lebih ringan, tapi kejahatan ini tetap dianggap hirabah karena menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Pelaku hanya melakukan teror atau ancaman di jalanan tanpa menyakiti atau mengambil harta. Dalam fikih jinayah, sesuatu tindakan kriminal tidak bisa dikategorikan sebagai hirabah tanpa memenuhi sejumlah syarat dan unsur hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama. Para ulama menetapkan sejumlah syarat agar perbuatan bisa dihukumi sebagai hirabah, yaitu pelaku bukan dari aparat atau petugas resmi, pelaku bukan dalam keadaan gila atau terpaksa, terjadi di wilayah yang tidak aman atau terbuka, tindakannya menyebabkan ketakutan umum.
Adapun unsur-unsur yang dapat memenuhi sebagai perampok yaitu 1. Jika tidak menggunakan ancaman dan intimidasi untuk mencuri sesuatu, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya atau membunuh seseorang. Yang kedua, jika dia menggunakan intimidasi untuk merampas harta benda, dia tidak membunuh tetapi hanya mengambil harta benda tersebut. Yang ketiga, dia membunuh tetapi tidak mendapatkan harta jika dia pergi untuk menggunakan ramalan untuk mendapatkan harta. Kemudian yang keempat, jika ia mencari kekayaan dengan ramalan, ia akan mendapatkan kekayaan dan melakukan pembunuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.